Permisi Bu, selamat siang. Selamat siang Hana, silakan masuk, jangan sungkan Iya ya. Bu, terima Mari kasih. silakan duduk, cari posisi yang nyamanmu ya. Gimana, apakah sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Baik Hana, gimana kabarmu hari ini Hana? Perjalanan ke sini tadi lancar? Ya mudah-mudahan gak sulit ya menemukan ruangan yang ini. Alhamdulillah, baik Bu, lancar kok. Saya sudah pernah ke gedung ini sebelumnya, jadi sudah tahu jalannya. Oh, syukurlah kalau begitu Hana. Senang mendengarnya. Tadi di luar sekarang cuacanya terik sekali ya Hana. Pasti juga merasa capek perjalanannya ke sini. Sudah minum belum? Ini ada air mineral di sini untuk kamu jika mau. Udah kok Bu, makasih ya Bu. Baik, kalau begitu Hana. Ibu lihat kamu membawa tas lucu sekali ya. Warnanya cerah dan menarik. Kamu suka warna-warna seperti itu ya Hana? Iya Bu, saya tuh memang suka warna-warna yang cerah. Rasanya kayak lebih ceria gitu Bu. Wah, bagus sekali Hana. Warna memang bisa mengaruhi suasana hati. Sebelum kita mulai perbincangan pada hari ini, Ibu ingin kamu merasakan benar-benar santai dulu. Tidak perlu tegang atau nervous ya. Ruangan ini adalah ruang yang aman untuk kamu. Baik Bu. Ibu melihat kamu masih terlihat sedikit tegang dan itu sangat wajar kok Hana. Banyak mahasiswa yang pertama kali datang ke ruang konseling juga merasakan hal yang sama. Ada perasaan deg-degan, mungkin bingung mau mulai dari mana, atau bahkan bertanya-tanya nanti ngobrol seperti apa ya. Nah, semua itu sangat normal Hana, dan ibu sangat memahami perasaanmu Hana. Iya Bu, memang saya tuh agak nervous sedikit. Boleh kok merasa nervous, tidak apa-apa sama sekali Hana. Kamu boleh tarik nafas terlebih dahulu, pelan-pelan kalau kamu mau biar rileks. Di sini tidak ada yang akan menghakimi atau menilai kamu. Ibu di sini sangat terbuka untuk mendengarkan cerita kamu Hana. Baik Bu, terima kasih. Saya sudah agak lebih baik kok sekarang. Bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang konseling kita hari ini ya. Pertemuan kita akan berlangsung selama 30 sampai 40 menit. Nah, selama waktu itu kamu bebas untuk menceritakan apa saja yang kamu rasakan, pikirkan, atau yang sedang kamu alami. Baik Bu. Dan yang sangat penting Hana, semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Ibu tidak akan membagikan cerita kamu kepada siapapun tanpa seizin kamu. Kecuali memang ada situasi yang membahayakan keselamatan kamu atau orang lain. Tapi untuk hal-hal pribadi, kamu bisa bercerita dengan tenang karena semua akan ibu jaga kerahasiaannya. Apakah kamu paham dengan ibu yang menjelaskan? Paham Bu, itu ngebuat saya tuh jadi ngerasa lebih aman sekarang. Syukurlah kalau begitu. Ibu juga ingin tahu bahwa di sini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kamu boleh mengungkapkan perasaanmu dengan jujur apa adanya. Kadang-kadang perasaan kita memang kompleks dan membingungkan dan itu sangat wajar Hana. Jadi kamu tidak perlu khawatir harus menjawab dengan jawaban yang sempurna ya. Baik Bu, saya bisa ngerti. Bagus. Oh iya Hana, sebelumnya kamu sudah pernah konseling atau baru pengalaman pertamamu ini? Ini pengalaman pertama kali saya Bu. Sebenarnya tuh saya agak ragu mau datang atau enggak. Tapi akhirnya saya memberanikan diri buat datang ke sini. Wah, Ibu sangat mengapresiasi keberanianmu untuk datang ke sini, Hana. Itu langkah yang sangat besar dan menunjukkan bahwa kamu peduli dengan dirimu sendiri. Ibu bangga dengan keputusanmu, Hana. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah,
Sekarang kalau kamu sudah merasa cukup nyaman, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan atau ceritakan kepada ibu hari ini? Atau mungkin ada hal yang sedang mengganjal di pikiran kamu atau perasaanmu akhir-akhir ini? Ada sih Bu. Sebenarnya tuh ada beberapa hal yang ngebuat saya jadi ngerasa nggak nyaman akhir-akhir ini. Baik, Hana, silahkan ibu di sini siap mendengarkan dan kamu bisa mulai dari mana saja yang menurut kamu paling mudah atau yang paling ingin kamu ceritakan terlebih dahulu. Jadi tidak usah terburu-buru ya, Hana. Terima kasih Bu. Saya tuh nggak tahu Bu harus mulai dari mana. Tidak apa-apa, Hana. Kadang memang sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk memulai. Bagaimana kalau kamu ceritakan terlebih dahulu secara umum tentang apa yang paling kamu sering pikirkan atau rasakan di belakangan ini? Jadi begini Bu, saya tuh ngerasa bingung dan sedikit kesepian di sini di Jogja. Kamu merasa bingung dan kesepian. Iya Bu, padahal saya udah setahun kuliah di sini, tapi rasanya masih belum bisa nyesuaiin diri dengan baik gitu. Sudah setahun di Jogja, tapi masih merasa sulit untuk menyesuaikan diri. Boleh kamu ceritakan lebih lanjut seperti apa kesulitan yang kamu rasakan? Susah sih Bu, kalau dijelasin. Di kampus tuh teman-teman saya tuh sebenarnya baik semua. Mereka tuh ramah, sering ngajak saya buat ikut kegiatan bareng. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh kayak sering ngerasa canggung gitu Bu. Teman-temanmu baik dan ramah, sering mengajak kamu, tapi kamu tetap merasa canggung di antara mereka. Iya Bu, bener banget. Misalnya ada teman saya yang namanya Dinda. Dia dari Bali. Orangnya tuh sangat terbuka, ceria, dan sering sekali ngajak saya makan bareng, nongkrong, atau ikut acara-acara kampus, Bu. Oke, jadi Dinda ini sering mengajak kamu untuk mengikuti berbagai aktivitas di kampus ya? Iya, Bu. Tapi saya tuh sering nolak ajakan Dinda. Padahal kalau boleh jujur, sebenarnya saya tuh ingin sekali buat ikut, Bu. Kamu merasa ingin ikut, tapi kamu sendiri sering menolak ajakan Dinda. Ada yang membuat kamu menolak meskipun kamu ingin bergabung? Betul, Bu. Saya selalu bilang, ah, aku nggak bisa atau nggak enak. Tapi dalam hati tuh saya sebenarnya pengen banget ikut. Saya pengen punya temen deket kayak mereka, Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak bisa menerima ajakan itu, Hana? Padahal keinginanmu sebenarnya ingin bergabung dengan mereka. Saya tuh takut, Bu. Takut kalau saya salah bersikap. Takut nanti mereka tuh nganggep saya aneh. Karena cara saya tuh mungkin berbeda, Bu, dengan mereka. Kamu takut salah bersikap dan dianggap aneh karena merasa berbeda ya dengan mereka. Berbeda dalam hal apa, Hana? Ya, dari cara saya bergaul, Bu. Saya kan dari Aceh. Dari kecil saya tuh dibesarin sama aturan yang cukup ketat. Dari cara berpakaian saya, cara berbicara, cara bergaul, semuanya tuh terasa sangat berbeda, Bu, kalau ada di sini. Jadi latar belakang budaya dan nilai-nilai yang kamu bawa dari Aceh terasa sangat berbeda di lingkungan di Jogja ya? Iya, Bu. Beda banget. Di kampus, teman-teman saya itu bebas. Maksud saya tuh mereka tuh santai, terbuka, bercanda, tanpa ada beban, terus bisa ngobrol tentang apa aja. Sementara saya nggak terbiasa seperti itu, Bu. Jadi gaya pergaulan yang lebih santai dan terbuka membuat kamu itu merasa tidak terbiasa dan tidak nyaman. Betul, Bu. Dan lama-kelamaan saya jadi sering sendirian. Saya tuh ngelihat teman-teman yang lain sepertinya kayak gampang banget gitu buat akrab satu sama lain. Sementara saya
Sementara kamu, Saya seperti tersisih, Bu. Padahal bukan karena mereka ngejauhin saya, tapi karena saya sendiri yang mungkin terlalu banyak nolak ajakan mereka. jadi kamu merasa terisolasi, bukan karena teman-teman menjauhimu, tapi karena kamu sendiri yang sering menolak ajakan mereka. Ketika mereka akan mengajak kamu kan, Hana? Iya, Bu, bener banget. Dan itu tuh ngebuat saya jadi sedih. Saya jadi sering ngebandingin diri saya sama teman-teman saya yang lain. Membandingkan? Iya, Bu, kayak kenapa mereka bisa dengan gampang beradaptasi, punya banyak teman, terlihat bahagia, dan bisa nikmatin masa kuliahnya. Sementara saya tuh masih kejebak di sini, masih kayak ngerasa kayak orang asing gitu, Bu. Jadi kamu membandingkan diri kamu dengan teman-teman yang terlihat lebih mudah beradaptasi. Dan itu membuat kamu merasa bagaimana, Hana? Minder, Bu. Saya tuh ngerasa ada yang salah sama diri saya, ngerasa seperti saya tuh nggak mampu, saya yang kurang gitu, Bu. Kamu merasa minder dan merasa ada yang salah dengan diri kamu karena kesulitan beradaptasi ini ya? Iya, Bu. Hana, terima kasih sudah menceritakan perasaanmu dengan jujur. Ibu melihat kamu ada banyak hal yang sedang kamu rasakan saat ini. Sekarang, mari kita gali lebih dalam tentang permasalahanmu agar kita bisa memahami akar masalahnya dengan lebih baik. Apakah kamu siap untuk melanjutkan, Hana? Iya, Bu. Saya siap. Baik, Hana, tadi kamu menyebutkan bahwa kamu dibesarkan dengan nilai-nilai dan aturan yang ketat dari keluarga kamu di Aceh. Apakah orang tuamu sempat memberikan pendapat ketika kamu memutuskan untuk kuliah di Jogja? Oh iya, Bu. Waktu saya diterima di kampus ini tuh orang tua saya sebenarnya kayak sempat ragu sama khawatir gitu. Mereka tanya sama saya, "Kamu yakin bisa hidup di sana? Lingkungannya sangat berbeda dengan di sini." Gitu, Bu. Jadi orang tua kamu khawatir karena lingkungan di Jogja sangat berbeda dengan yang di Aceh ya? Iya, Bu. Papa dan Mama khawatir kalau saya tuh nanti terbawa pergaulan yang menurut mereka kurang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah mereka ajarkan kepada saya sejak kecil. Oke, jadi kekhawatiran orang tua tentang nilai-nilai budaya dan agama yang sudah diajarkan sejak kecil ini, apakah mempengaruhi cara kamu berinteraksi dengan teman-teman di kampus sekarang? Mungkin iya, Bu. Saya tuh jadi ngerasa takut kalau saya terlalu bebas bergaul. Nanti saya akan ngelanggar atau mengkhianati nilai-nilai yang sudah papa dan mama saya ajarkan kepada saya. Jadi ada kekhawatiran bahwa dengan bergaul lebih bebas, kamu akan melanggar nilai-nilai yang sudah diajarkan orang tuamu. Apakah pemahaman ibu sudah tepat? Iya, Bu, tepat sekali. Saya takut kehilangan identitas saya. Tapi di sisi lain, saya tuh juga pengen banget, Bu, punya temen dan bisa nikmatin masa kuliah kayak yang lain. Ada konflik dalam diri kamu. Di satu sisi ingin mempertahankan nilai-nilai dan identitas budayamu, tapi di sisi lain ingin bergaul dan menikmati kehidupan masa kampus kamu ya. Iya, Bu, bener banget. Saya tuh bingung harus gimana, Bu. Hana, ibu melihat kamu membawa buku yang menarik ya sekali. Ibu boleh tahu nggak itu buku apa? Oh, ini, Bu. Ini Iya. tuh kayak buku jurnal pribadi saya, Bu. Oh, jurnal pribadi ya. Wah, menarik sekali, Hana. Apakah kamu sering menulis atau menggambar di dalamnya? Iya, Bu. Dari kecil tuh saya emang suka menulis, suka menggambar. Jadi ketika saya ngerasa bingung atau saya ngerasa sedih, saya tuh biasanya menumpahkan perasaan saya di jurnal ini, Bu.
Jadi journaling adalah salah satu cara kamu untuk mengekspresikan perasaan dan pikiranmu. Itu cara yang sangat bagus loh, Hana. Terima kasih, Bu. Kadang memang lebih mudah menulis atau menggambar daripada ngungkapin dengan kata-kata sih, Bu. Ibu sangat memahami itu, Hana. Terkadang perasaan kita terlalu kompleks untuk diucapkan dan seni atau tulisan bisa menjadi jembatan untuk mengekspresikan. Nah, Hana, apakah dalam waktu dekat ini kamu juga menggunakan jurnal ini untuk mengekspresikan kebingungan yang sedang kamu rasakan? Iya, Bu. Bahkan beberapa hari yang lalu tuh saya baru aja nulis dan gambar tentang perasaan saya, Bu. Bolehkah Ibu melihat halaman yang berkaitan dengan perasaan kebingungan dan kesepian ini? Tentu saja hanya kalau kamu merasa nyaman untuk berbagi aja, Hana. Boleh, Bu. Bentar, Bu. Ini, Bu. Ini halaman yang saya buat beberapa hari ketika saya lagi ngerasa sedih sama bingung. Terima kasih ya, Hana, sudah mau berbagi ini. Ibu sangat menghargai kepercayaan kamu. Wah, Ibu lihat sangat menarik ya, banyak warna, gambar, dan tulisan di sini. Sangat ekspresif sekali. Boleh kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat membuat halaman ini? Waktu itu tuh saya sedang ngerasa sangat tertekan, Bu. Sehabis nolak ajakan Dinda untuk ke acara kampus. Saya ngerasa sangat bersalah, tapi juga bingung. Jadi saya pulang dan langsung menuangkan semua perasaan saya tuh di sini. Jadi kamu menuangkan perasaan tertekan, bersalah, dan bingung melalui journaling ini ya? Iya, Bu. Saya coret-coret, saya tempel, gambar, dan saya menulis apa yang ada di pikiran saya tanpa rekayasa, Bu. Baik. Ibu lihat di sini ada 2 bagian terpisah. Di sebelah kiri ada gambar sepertinya mempresentasikan sesuatu yang hangat dengan warna-warna cerah. Sedangkan di sebelah kanan ada gambar yang warnanya lebih gelap dan dingin. Bisakah kamu jelaskan tentang kedua bagian ini, Hana? Jadi yang sebelah kiri itu tuh gambaran saya tentang rumah saya di Aceh, Bu. Saya tuh ngasih warna orange, kuning, dan merah karena itu tuh mewakili kehangatan di keluarga, rasa aman dan kenyamanan. Di sana tuh ada papa, ada mama, adik saya, dan semua yang sudah saya kenal dari kecil. Jadi warna-warna hangat sangat mempresentasikan rumah, keluarga, rasa aman dan kenyamanan di Aceh ya? Iya, Bu. Sedangkan yang di sebelah kanan ini itu gambaran saya tentang Jogja. Saya pakai warna biru tua, abu-abu, dan sedikit ungu. Rasanya tuh dingin, asing, tapi juga ada sesuatu yang menarik. Dingin dan asing, tapi ada sesuatu yang menarik. Boleh kamu jelaskan lebih lanjut tentang sesuatu yang menarik itu? Maksud saya, Jogja ini tuh penuh dengan hal-hal baru, Bu. Banyak pengalaman yang berbeda, banyak orang dari berbagai daerah, banyak kesempatan untuk belajar hal baru. Itu menarik, tapi sekaligus menakutkan, Bu, bagi saya. Ada ketertarikan terhadap hal-hal baru dan kesempatanmu di Jogja ini. Tapi di saat yang sama kamu juga ada merasa takut ya? Betul, Bu. Lalu Ibu lihat di tengah kedua gambar ini ada garis hitam tebal yang seperti memisahkan keduanya. Apa makna garis-garis ini, Hana? Itu tuh melambangkan perasaan terjebak saya, Bu. Seperti ada dinding besar yang misahkan antara dunia lama saya yang di Aceh dengan dunia baru saya di Jogja. Saya tuh ngerasa berdiri di tengah-tengah, tidak sepenuhnya di sini dan tidak sepenuhnya di sana. Jadi garis hitam itu menggambarkan perasaan terjebak di antara dua dunia. Dunia lama yang nyaman dan dunia baru yang asing ya.
Seperti tidak sebelumnya kamu berada di salah satu tempat. Iya Bu, persis seperti itu. Saya tuh ngerasa kayak terombang-ambing gitu. Hana, Ibu juga melihat ada tulisan kecil di sebelah sini. Tertulis, aku takut tidak akan pernah menjadi bagian dari mereka. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut tentang ketakutan ini? Itu Bu, saya takut sekali kalau saya tuh tidak akan pernah bisa benar-benar jadi bagian dari komunitas di sini. Saya tuh takut akan terus menjadi orang luar, orang yang berbeda dan nggak pernah benar-benar bisa diterima Bu. Kamu takut akan terus menjadi orang luar dan yang tidak pernah benar-benar diterima sebagai bagian dari komunitasmu di kampus ya? Iya Bu, dan yang lebih menyakitkan itu saya takut masalahnya ada pada diri saya sendiri. Mungkin saya terlalu kaku, terlalu nggak bisa nyesuaiin diri sama teman-teman. Kamu merasa mungkin masalahnya ada pada diri kamu sendiri dan merasa terlalu kaku dan tidak mampu menyesuaikan diri ya? Iya Bu, Hana, dari apa yang sudah kamu ceritakan tadi, Ibu melihat ada beberapa hal yang penting yang sedang terjadi. Pertama, kamu mengalami culture shock atau kesulitan penyesuaian budaya karena perbedaan nilai antara Aceh dan Jogja. Dan yang kedua, ada konflik internal antara keinginanmu untuk bersosialisasi dengan kebutuhan mempertahankan identitas budaya kamu di sini. Dan yang ketiga, kamu mengalami kecemasan sosial yang membuatmu menolak ajakan teman-teman meskipun sebenarnya kamu ingin bergabung. Dan yang keempat, kamu merasa minder dan sering membandingkan diri dengan orang lain. Apakah pemahaman Ibu ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan? iya Bu. Sepertinya memang seperti itu yang saya rasakan. Sekarang jadi lebih jelas ketika Ibu jelaskan seperti itu. Bagus, Hana. Memahami apa yang sedang terjadi adalah langkah pertama. Yang penting untuk bisa kamu mengatasinya. Oh iya, Hana. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu sering membandingkan dirimu dengan teman-teman yang terlihat lebih mudah beradaptasi. Tapi apakah kamu pernah berpikir bahwa setiap orang sebenarnya memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda? Dan bahwa perbedaan budaya yang kamu bawa bukan kelemahan, melainkan bagian dari keunikan dari identitasmu. Saya nggak pernah ngelihat dari sudut pandang itu sih Bu. Saya tuh selalu ngerasa kayak saya yang kurang mampu. Kamu merasa kurang mampu dibandingkan teman-teman yang lain. Iya Bu, rasanya saya yang salah karena nggak bisa nyesuaiin diri kayak mereka gitu. Tapi di sisi lain kamu juga mengatakan bahwa kamu ingin mempertahankan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua kamu. Bukankah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kamu tidak ingin mengubah diri secara drastis, melainkan mencari tempat untuk menjadi diri sendiri sambil bisa bersosialisasi dengan lingkungan barumu? Ya juga ya Bu, saya memang nggak pengen berubah total jadi orang lain. Saya tuh cuman pengen bisa diterima apa adanya Bu. Kamu ingin diterima apa adanya, tanpa harus meninggalkan identitas dan nilai-nilai yang kamu pegang. Betul Bu, tapi apakah itu mungkin? Tentu saja mungkin, Hana. Dan Ibu ingin membantu kamu menemukan cara untuk mencapainya itu. Sekarang mari kita gunakan jurnalmu ini sebagai alat mengeksplorasi lebih dalam dan menemukan solusi yang tepat untukmu. Bagaimana menurutmu? Ya Bu, saya mau nyoba. Bagus, sekarang coba kamu buka halaman yang kosong di jurnalmu. Kita akan membuat sebuah visualisasi yang akan membantu kamu melihat lebih jelas tentang situasimu sekarang. Baik Bu. Baik, sekarang
Ibu ingin kamu menggambar sebuah jembatan di tengah halaman itu, dan jembatan ini akan melambangkan penghubung antara dua dunia yang tadi kamu gambarkan, dunia Aceh dan dunia di Jogja. Apakah kamu bisa melakukan itu? Ya, Bu. Ya. Saya coba ya, Bu. Baik. Kayak gini, Bu. Ya, bagus sekali, Hana. Oke, sekarang coba di sisi kiri jembatan ini tuliskan nilai-nilai dan hal-hal penting yang kamu bawa dari Aceh itu apa saja? Boleh ditulis? Sudah, Bu. Baik, bagus sekali, Hana. Sekarang coba di sisi sebelah kanan jembatan itu tuliskan hal-hal yang kamu inginkan atau yang menarik dari pengalaman kamu di Jogja. Sudah, Bu. Oke, sempurna. Sekarang coba kita lihat kedua sisi itu, Hana. Apakah kamu melihat ada hal yang sebenarnya bisa berdampingan atau apakah semuanya bertentangan? Sebenarnya nggak semuanya bertentangan sih, Bu. Misalnya saya bisa tetap memegang nilai agama dan kesopanan sambil saya tuh tetap bisa berteman sama orang-orang baru. Tepat sekali. Kamu juga sudah mulai melihat kan sekarang dari jembatan ini melambangkan bahwa kamu tidak harus memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Kamu bisa berada di atas jembatan ini dan membawa nilai-nilai kamu sambil terbuka terhadap pengalaman yang baru. Iya, Bu. Saya mulai ngerti sekarang. Oke. Nah, sekarang mari kita buat langkah-langkah konkret. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mulai berjalan di atas jembatan ini? Mungkin saya bisa mulai lebih terbuka sama Dinda dan teman-teman yang lain tentang latar belakang saya, Bu. Itu ide yang sangat bagus. Komunikasi terbuka adalah kunci. Dengan menjelaskan latar belakangmu, mereka akan lebih memahami batasan-batasanmu dan tidak ada akan salah paham bagaimana kamu cara menyampaikannya, Hana. Mungkin saya bisa bilang kepada Dinda bahwa saya tuh sebenarnya ingin berteman dekat sama Dinda, tapi ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa saya ikuti karena nilai-nilai yang saya pegang. Tapi bukan berarti saya tuh menolak persahabatan itu. Oke, Hana, itu cara yang sangat baik untuk mengomunikasikannya. Kamu tetap menunjukkan keterbukaan sambil jujur tentang batasanmu. Sekarang coba tuliskan di halaman baru di jurnalmu, itu isinya langkah pertama apa yang akan kamu lakukan dalam waktu seminggu ini.
Sudah? Sudah, Bu. Coba bisa katakan untuk langkah-langkahmu itu. Saya akan ngajak Dinda ngobrol empat mata dan menjelaskan tentang latar belakang saya. Saya akan bilang bahwa saya menghargai persahabatannya dan ingin lebih dekat, tapi mungkin ada beberapa aktivitas yang tidak bisa saya ikuti. Oke, baik. Bagus sekali, Hana. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk memperluas lingkaran pertemananmu dengan cara yang nyaman untukmu? Mungkin saya bisa gabung dengan komunitas mahasiswa yang sesuai dengan nilai saya, Bu. Kayak organisasi keagamaan, di sana saya mungkin akan bertemu dengan teman-teman yang memiliki latar belakang nilai yang serupa. Oke, ide yang sangat bagus, Hana. Dengan bergabung di komunitas yang sesuai nilai dan kamu akan memiliki support system yang lebih kuat. Dan dari sana kamu bisa perlahan membuka diri ke lingkaran yang lebih luas. Oke, mungkin Ibu minta tolong tuliskan juga sebagai langkah keduamu. Sudah, Bu. Oke, mungkin kamu bisa katakan, Hana? Baik, Bu. Saya akan mencari informasi tentang organisasi keagamaan di kampus dan saya mau mencoba bergabung. Oke, baik Hana. Sekarang satu hal yang sangat penting Hana, kamu perlu berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Jadi setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Kamu punya kekayaan budaya dan nilai yang unik. Dan itu adalah kekuatanmu, jadi bukan kelemahan kamu Hana. Ya, Bu, saya akan berusaha untuk tidak membandingkan diri saya lagi. Bagus, sekarang di jurnalmu buatlah sebuah afirmasi positif untuk dirimu sendiri. Mungkin bisa tulislah satu kalimat yang akan menguatkan kamu ketika kamu merasa ragu atau minder. Oke, Bu. Apakah Sudah, Bu. sudah? Sudah. Oke, baik. Coba bisa katakan, Hana? Saya adalah individu yang unik dengan nilai dan kekayaan budaya yang berharga. Saya berhak diterima apa adanya dan saya mampu membangun persahabatan yang bermakna. Oke, wah luar biasa sekali ya Hana, afirmasi yang sangat kuat. Nah, Ibu ingin kamu membacanya afirmasi ini setiap pagi dan setiap kali kamu merasa ragu. Nah, bisakah kamu berkomitmen untuk itu? Bisa, Bu. Saya akan membacanya setiap hari nanti. Bagus sekali Hana. Sekarang mari kita lihat lagi jurnalmu dari gambar jembatan dan rencana yang sudah kamu buat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya ngerasa jadi lebih lega sih, Bu. Ada rasa harapan. Saya ngerasa sekarang punya arah yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan. Journaling ini tuh bener-bener ngebantu saya untuk ngelihat situasi dengan lebih objektif, Bu. Oke, Ibu sangat senang mendengar itu, Hana. Dan Ibu ingin kamu terus menggunakan journaling ini sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan dan
merefleksikan pengalamanmu. Nah, ini juga adalah salah satu cara yang sehat untuk mengelola emosi kamu, Hana. Oke, baik Hana. Sekarang kita sudah mendekati akhir sesi kita pada hari ini. Ibu ingin akan merangkum apa yang sudah kita bahas bersama ya. Oke, Bu. Oke, kamu tadi datang hari ini dengan perasaan bingung dan kesepian karena kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan kampus yang berbeda budaya. Dan kamu merasa terjebak di antara keinginan itu untuk bersosialisasi dengan teman-teman seperti Dinda dan untuk kebutuhan mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang sudah ditanamkan orang tua kamu. Nah, kamu sering menolak ajakan teman-teman kamu meskipun sebenarnya ingin bergabung. Nah, karena takut salah bersikap dan dianggap aneh. Hal ini membuatmu merasa terisolasi dan sering membandingkan diri dengan teman-teman yang terlihat lebih mudah beradaptasi, yang kemudian menimbulkan perasaan minder. Iya, Bu, bener banget. Oke, jadi melalui eksplorasi yang kita gunakan menggunakan jurnal kamu, kita menemukan bahwa kamu sebenarnya tidak harus memilih antara mempertahankan identitas atau bersosialisasi. Oke, keduanya bisa berjalan bersama. Kita tadi sudah membuat visualisasi jembatan yang menghubungkan kedua dunia, antara dunia di Jogja dan dunia di Aceh. Dan kamu menyadari bahwa kamu bisa membawa nilai-nilaimu sambil terbuka terhadap pengalaman yang baru. Kamu membuat rencana konkret. Pertama, mengajak Dinda mengobrol dan menjelaskan latar belakangmu dengan jujur. Kedua, bergabung dengan organisasi keagamaan yang membangun support system. Dan yang ketiga, berhenti untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Nah, kamu juga tadi sudah membuat afirmasi positif yang akan membantumu tetap kuat. Apakah rangkuman ini sudah tepat? Sudah tepat, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah ngebantu saya buat ngelihat semuanya jadi lebih jelas. Sama-sama, Hana. Nah, Ibu sangat bangga dengan keberanian kamu untuk terbuka hari ini dan kesediaan waktu kamu untuk membuat perubahan. Nah, kamu sudah menunjukkan kekuatan dan kesadaran diri yang luar biasa, Hana. Terima kasih, Bu, atas dukungannya. Hana, Ibu ingin mengingatkan bahwa proses adaptasi memerlukan waktu dan kesabaran juga. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika prosesnya tidak langsung mulus. Yang penting adalah kamu terus berusaha dan membuka diri secara bertahap. Satu langkah kecil setiap hari akan membawa perubahan yang besar. Baik, Bu, nanti akan saya ingat kok. Baik, untuk langkah selanjutnya, Ibu mengusulkan kita bertemu lagi sekitar 2 minggu ke depan untuk melihat perkembangan dan membahas pengalaman kamu dalam menerapkan rencana yang sudah kita buat. Kita juga bisa mengeksplorasi lebih lanjut melalui journaling jika ada hal-hal yang baru muncul. Bagaimana menurut kamu? Baik, Bu, saya setuju. Saya akan mencoba menerapkan rencana ini dan kita bisa membahasnya lagi nanti. Sempurna, Hana. Nah, kalau dalam proses kamu merasa perlu berbicara atau mengalami kesulitan, kamu bisa menghubungi Ibu kapan saja melalui email atau datang langsung ke ruang konseling ini. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan ya, Hana. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Baik, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Saya jadi ngerasa lebih baik sekarang. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu sangat senang mendengarnya, Hana. Ibu percaya kamu memiliki kekuatan untuk melewati ini. Kamu memiliki nilai dan identitas yang unik dan berharga loh untuk dibagikan kepada teman-temanmu. Nah, karena perbedaan budaya adalah kekayaan. Jadi bukan penghalang. Tetap semangat ya, Hana. Insya Allah, Bu. Terima kasih sekali ya, Bu, atas bantuannya dan dukungannya hari ini. Sama-sama, Hana. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jaga diri baik-baik dan selamat mencoba langkah-langkah yang sudah kita rencanakan tadi. Ibu yakin kamu bisa. Terima kasih ya, Bu.
Ya. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa Hana. Semoga hari-harimu menyenangkan ya. Hati-hati di jalan ya. Permisi ya, Bu. Iya. Sudah, Mbak. Oke, finish. Iya, ping. Oh, ini mikir Sampai bateraiku.